Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yuni Yamasari Eskom Mkom. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mainanda Drus Nurfiona dengan NIM 2051204 dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 22. Di sini saya akan menyampaikan proposal skripsi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul analisis tren konten Netflix berdasarkan jenis, durasi, dan kategori genre menggunakan Python dan visualisasi Tableau. Seperti yang kita ketahui, Netflix adalah salah satu platform streaming terbesar di dunia dengan jutaan konten yang terus berkembang. Di era digital ini, data menjadi aset penting, termasuk untuk memahami preferensi audiens. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana sih Netflix dalam memanfaatkan data untuk menganalisis tren konten yang diminati pengguna. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 bab seperti pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian yang sudah saya rangkum dan diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pola konsumsi konten di Netflix. Semoga teman ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Pada bab 1 ini terdapat pendahuluan, terdiri dari latar belakang di era digital yang terus berkembang. Layanan streaming video seperti Netflix telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu sumber hiburan utama bagi masyarakat global, didukung oleh kemudahan akses dan beragam konten. Netflix menyediakan film dan acara TV lebih dari 190 negara dengan genre beragam, menarik audiens global. Analisis tren konten penting untuk memahami preferensi audiens seperti pola konsumsi, genre populer, dan durasi tontonan. Dengan Python di Google Colab untuk pemrosesan data dan Tableau untuk visualisasi data dapat dianalisis secara efektif. Penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle untuk menganalisis distribusi genre, durasi, dan tren konten, memberikan panduan strategi bagi kreator konten dan produsen film. Pemanfaatan data analitik memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang meningkatkan daya tarik dan profitabilitas konten. Lalu terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana sih distribusi konten Netflix berdasarkan jenis movie atau TV show. Lalu yang kedua ada genre apa yang paling populer di Netflix. Yang ketiga bagaimana pola durasi konten movie dan TV show yang tersedia di Netflix. Yang keempat bagaimana tren penambahan konten Netflix berdasarkan tahun rilis. Yang terakhir, bagaimana proses pengolahan data Netflix menggunakan Python di Google Colab hingga visualisasi menggunakan Tableau. Lalu ada juga tujuannya. Yang pertama, menganalisis distribusi jenis konten Netflix, baik movie maupun TV show, mengidentifikasi genre yang paling diminati oleh pengguna Netflix, mengevaluasi pola durasi konten yang tersedia di platform Netflix, menggambarkan tren penambahan konten berdasarkan negara asal atau tahun dirilis, menunjukkan bagaimana proses pengolahan data menggunakan Python di Google Colab, hingga visualisasi akhir menggunakan Tableau. Lalu terdapat manfaat juga di penelitian ini. Yang pertama bagi penulis, bagi industri hiburan dan pengembangan platform streaming, bagi peneliti dan akademisi. Lalu selanjutnya di bab 2 ini terdapat kajian pustaka. Di sini saya mengambil 9 jurnal dan 1 dataset Netflix. Lalu ada juga platform streaming digital Netflix. Di sini Netflix kini memiliki lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia, menawarkan film, serial dokumenter, animasi, dan acara realitas menggunakan Netflix data untuk memahami preferensi pengguna, termasuk genre favorit, durasi tontonan, dan pola konsumsi di berbagai wilayah. Analisis data membantu Netflix mengenali tayangan populer, memperkirakan durasi tontonan rata-rata, dan mengidentifikasi tren berdasarkan wilayah, membuka peluang ekspansi pasar. Lalu selanjutnya ada exploratory data analysis atau disebut EDA. Di sini, fungsi EDA itu membersihkan data, menganalisis statistik deskriptif, memvisualisasi awal. Jadi, hasilnya itu EDA memberikan wawasan awal dan memastikan dataset siap untuk analisis mendalam tentang tren konten Netflix. Lalu selanjutnya ada visualisasi data dengan Tableau. Tableau merupakan visualisasi data populer yang menyajikan data kompleks dan format yang mudah dipahami dan interaktif. Keunggulannya mengidentifikasi pola dan tren, dashboardnya dinamis, interaksinya mudah. Penggunaan dalam penelitian ini nanti untuk visualisasi distribusi konten berdasarkan jenis, durasi, genre, dan tahun rilis. Lalu membuat dashboard yang interaktif. Lalu selanjutnya ada analisis tren konten ini untuk ada beberapa aspek penting di sini, yaitu jenis konten. Jenis konten itu untuk memahami dominasi kategori, lalu durasi konten itu untuk mengidentifikasi preferensi audiens terhadap durasi, lalu genre konten untuk menganalisis popularitas genre tertentu dan tren genre. Manfaatnya itu memahami perilaku dan perubahan preferensi audiens, merancang strategi konten yang tepat, meningkatkan relevansi dan pengalaman pengguna secara personal. Lalu yang terakhir ada Python untuk analisis data. Lalu selanjutnya di bab 3 ini terdapat metode penelitian. Di bab ini saya mempunyai rancangan metodologi penelitian dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut. Setelah mulai akan menemukan identifikasi masalah. Nah, hasil identifikasi masalah ini akan menjadi dasar bagi analisis yang lebih mendalam untuk memberikan wawasan tentang preferensi audiens Netflix dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi penyedia layanan streaming dalam merancang strategi konten.
Lalu selanjutnya ada studi literatur. Di sini tujuannya itu untuk memberikan landasan teoritis pola konsumen konten digital, mendukung metode berbasis data science untuk analisis data besar, mengidentifikasi temuan tentang jenis, genre, dan durasi konten. Lalu di sini terdapat langkah-langkah menganalisis tren konten Netflix menggunakan Python dan visualisasi Tableau. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data di sumbernya dari dataset Netflix dari Kaggle. Prosesnya itu untuk mengunduh dan melakukan pembersihan data yang hilang atau data kosong, data duplikat ya. Lalu mengidentifikasi variabel di sini menggunakan Python. Lalu yang kedua itu ada eksplorasi data atau PEDA. Ini untuk menganalisis deskriptif, visualisasi pola, mengidentifikasi pola atau outlier. Di sini juga menggunakan Python. Lalu selanjutnya analisis data yang akan fokus pada clustering untuk mengelompokkan konten berdasarkan durasi dan genre, tren untuk menganalisis perkembangan jenis durasi dan genre konten tiap tahun, lalu korelasi untuk hubungan antara durasi, jenis konten, dan genre. Lalu yang selanjutnya ada visualisasi data dengan tabel seperti tren konten berdasarkan tahun rilis, dashboard yang interaktif, distribusi genre. Lalu yang terakhir ada menginterpretasi hasil yang dapat memberikan wawasan mengenai tren konten di Netflix, mengidentifikasi jenis konten dominan di Netflix, perubahan durasi konten sepanjang tahun, genre-genre paling sering muncul. Pada bagian ini, saran atau rekomendasi dapat diberikan untuk Netflix, seperti menambahkan konten dalam genre tertentu atau mengusulkan peluang riset lebih lanjut. Lalu, yang terakhir itu ada pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini akan merangkum tren konten Netflix berdasarkan jenis durasi dan kategori genre yang telah dianalisis menggunakan Python dan divisualisasikan dengan Tableau. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai pola dan tren konten Netflix, seperti jenis konten yang paling banyak diproduksi, durasi yang paling sering muncul, serta genre yang paling diminati oleh penonton. Kesimpulan ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai strategi konten Netflix dan relevansinya dengan kebutuhan pasar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut di bidang analisis data platform streaming dan membantu pengembangan strategi konten berdasarkan analisis tren data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang telah saya paparkan tadi dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat khususnya dalam memahami analisis data tren konten di Netflix. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian dan waktunya, serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.